antal alimul hakim. Sadaqallahul adzim. Nah, sangat ambil lagi malah diulang ya, ada ya tunggal tulang adong terpilih tunggane oh sobat anak bayo yang tulang seluruh hadirin hadirat yang saya hormati, kita panjatkan syukur untuk Allah Subhanahu wa taala di Marayat Potang Nyayon. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi dan sekaligus melaksanakan satu kegiatan yang sangat penting, yaitu akikah dari tulang Khawarizmi Al-Jajari Siregar. Alhamdulillah kita bisa berkumpul, kita bisa diberikan kesempatan. Rasul menyebutkan bahwa ciri-ciri orang yang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik itu, kata Rasulullah dalam hadis Bukhari adalah man khair, siapa orang yang baik tapi baiknya dia itu diinginkan oleh Allah, yuridullah, diinginkan oleh Allah, maka cirinya kata Rasulullah, jadi kita yang hadir ini alhamdulillah kata Rasulullah yatafaqahu fiddin. Orang yang akan baik itu kata Rasulullah ciri-cirinya dia senang mengkaji agama, senang mendalami agama, kan hidayah. Ciri-ciri yang mendapatkan hidayah, mayuridullahu, siapa orang yang diinginkan oleh Allah yang akan mendapat bimbingan, akan menjadi orang baik, kata Al-Quran ini. Cirinya ada dalam hati. Bagaimana cirinya? Yasroh sodarahu lil Islam. Hatinya, dadanya terbuka untuk Islam. Oleh karena itu, kaum pemilih semua, ini ada tulang juga dari jauh dari Kendari, sebelahnya Pulau Muna. Karena saya pernah sampai ke Munas, jadi naik kapal lagi itu dari Kendari gitu. Jadi alhamdulillah bisa silaturahmi kita siang hari ini, kaum pemilih semua. Tentunya harapan kita tergolong disebutkan oleh Allah dan Rasulullah, hati kita terbuka dan kita senang. Karena kata Al-Quran, mayudillu, siapa orang yang diirinkan oleh Allah itu sesat. Kemudian doikon, hatinya itu kesel. Apa kesel itu ya? Nah, ya kesal. Kalau bahasa Bataknya dia kesal. Polas. Hah? Polas. Polas. Kosong roa, hatinya mangkel. Nah, kira-kira begitu. Jadi artinya begini, saya ingin pembukaan ini, mari kita berdoa kepada Allah agar kita dapat hidayah, agar kita menjadi orang yang taqwa fiddin. Karena orang-orang itulah sebetulnya sedang dipilih Allah, kita menjadi orang baik. Kalau pengajian ini kita sebel, alah si Julfi bisa dapat, Julfi lagi misalnya. Itu kalau ada kesal begitu, bahaya, pakai tas itu. Bahaya. Ini Al-Quran mengatakan. Oleh karena itu, maka mari kita buka, mari kita berdoa kepada Allah agar betul-betul jiwa kita disegarkan oleh Allah, dada kita dibuka oleh Allah, agar kita bisa menerima Islam ini dengan baik. Karena sebetulnya Islam itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia, memang Islam itu artinya mudah bahasa Batak khoras. Salama itu asal katanya salama,
Kalau bahasa Inggrisnya past tense-nya lah kira-kira. Kalau bahasa Inggris paham semua. Kalau bahasa pesantren mungkin bentuk fil madi itu salama. Salama artinya itu selamat atau horas. Makanya di Jawa paling banyak nama orang Pak Selamat. Semua orang selamat. Jadi cuman pada kenyataannya kadang-kadang kenapa hidup kita ini tidak merasa selamat, malah sering merasa ancam, malah hidup kita gelisah. Gelisah kenapa? Mungkin pengaruh anak, pengaruh cucu, pengaruh lingkungan, pengaruh uang, pengaruh pekerjaan. Kenapa? Berarti ada yang salah dari keislaman kita. Nah, itulah sebabnya betapa pentingnya kita ngaji. Sehingga Rasul menyebutkan, man dakhala, siapa orang yang keluar dia, yang pergi dia, thalabul ilmu, dia menuntut ilmu seperti ini, kata Rasulullah, itu adalah jalan ke surga. Jadi jalan ke surga. Nah, jadi jalan ke surga itu agak berat nih. Jalan kebaikan itu biasanya begitu ceramah langsung ngantuk biasanya. Itu ciri-ciri jalan ke surga itu. Tapi kalau jalan maksiat, kata Rasulullah, banyak pembantunya, banyak pendukungnya. Nah, hari sekalian, kesempatan yang baik ini mungkin nanti kita banyak diskusi. Nah, sebelum sampai sana saya antarkan saja, sebetulnya kenapa kita harus ada akikah? Apa sih akikah itu? Akikah itu bahasa Arab, asal katanya akko. Akko artinya itu memutus, membelah atau memotong. Jadi setiap yang namanya mutus, setiap namanya membelah itu namanya akko. Itu asal katanya. Jadi setiap kita melihat bahasa Al-Quran, kalau kita ingin tahu apa arti aslinya, bentuk masdarnya atau bentuk fil madinya, biasanya kita lihat apa kata aslinya, mangkoknya apa dia dalam ilmu pesantren seperti itu, ilmu nausorofnya begitu. Akko artinya ternyata memutuskan. Apa yang diputus dalam akikah itu? Yang diputus ya perlambangnya memang kita untuk laki-laki potong 2 kambing atau 1 kambing, untuk perempuan 1 kambing. Sehingga kata Rasulullah, kullu gulamin, setiap yang namanya anak baru lahir, rohina, semua itu tergadai, illa, kecuali. Jadi tergadai dengan apa dia? Tergadai dengan yang namanya rohina, namanya akikah. Itu. Jadi tergadai dengan, kalau belum ada yang diputus lehernya, kita tergadai. Jadi kalau kita ini, kalau saya mengamati, zaman saya lahir itu lah, mungkin agak jarang itu akikah itu ya. Zaman saya lahir tahun 60-an itu jarang akikah itu. Tapi kesini semakin sangat, alhamdulillah. Dulu mah jarang akikah, makanya kita perlu tanya-tanya juga, kita udah di akikah belum? Kalau saya ingat dulu di akikah pas membuat boru. Ya. Di kampung kita kalau di sana itu di Sumatera, kalau dia nikah, motong kambing sekali setiapkan akikah tuh. Jadi akikahnya itu saat nikah, itu di kampung umumnya begitu. Nah, makanya yang belum, berarti kalau yang belum itu masih tergadai. Gimana kalau kita mobil digadaikan mobilnya? Masih bisa dijual nggak kira-kira itu? Ya bisa dijual, harganya murah karena suratnya kan nggak ada. Apa yang menggadai kita? Dalam hadis disebutkan yang menggadai kita itu setan. Jadi leher kita itu, diri kita ini terikat oleh setan selama belum ditebus dengan pemotongan. Jadi sebelum dipotong itu akikah, jadi kita sepanjang hidup itu adalah tergadai. Itu kira-kira falsafahnya. Jadi apa yang digadai? Ya kehidupan kita, terutama jiwa kita, terutama agama kita. Jadi orang-orang yang masih tergadai agamanya, ada beberapa ulama menyebutkan doanya nggak nyampe ke ayahnya. Nah ini kan kasihan ini, bisa nggak nyampe ke ayah, karena masih tergadai, masih tersimpan dia, belum ditebus. Makanya namanya akok, akikah itu benar-benar. Makanya alhamdulillah ini tunggane atau adinda
Hardi Alamoan Siregar bikin acara ini menurut saya pantas kita contoh, luar biasa, kita bersyukur kepada Allah. Inilah memang hal-hal yang kita rindukan. Kenapa? Karena memang Islam itu jalan keselamatan. Jadi kalau kita ingin menunjukkan anak cucu kita, turunan kita ingin selamat, tidak ada jalan lain kecuali jalan selamat. Selamatnya Islam. Gimana cara Islam menyelamatkan manusia? Ya salah satu, kalau ingin anak soleh, nggak ada cara lain. Yang pertama adalah akikah. Jadi kalau kita nggak mau akikah anak kita, malah kita mau yang lain, kita buang untuk yang lain, ya tunggu tanggal mainnya. Anak kita tergadai sepanjang masa. Nah itulah kira-kira hakikatnya begitu. Kita mau bawa kemana anak kita sebetulnya? Ibu-ibu saya mau tanya nih. Ibu-ibu mau tanya. Kalau di muka bumi ini siapa perempuan terbaik yang harus kita contoh? Ibu-ibu. Kita kan begini. Kita ini hidup ini, Islam itu kita bersyukur. Kenapa bersyukur? Ambil kebar syukur. Kita punya contoh, punya model, jelas contohnya, jelas aturannya. Itulah Islam. Agama lain nggak ada begitu. Pertanyaannya sekarang bapak-bapak, siapa laki-laki yang menjadi contoh bagi seorang muslim hidup dunia akhirat? Ada dua orang. Yusuf Ibrahim. Isu apa? Dua laki-laki, dua perempuan. Perempuan ini deh, kira-kira ibu-ibu. Asia. Ibu-ibu setuju yang mana? Perempuan itu yang layak jadi contoh dalam hidup. Jadi kalau anak saya, kalau tanya mimpinya anaknya seperti siapa sih? Anggo tanya, anggo bisa juga tak soal tulang nih, mah kira-kira begitu kan? Anggo jaga tulang nih, kan kira-kira nih. Buat bako tumuran ada daun, nah itu. Artinya kan ada yang dicontoh ya. Kalau seperti tulangnya bagus itu, misalnya. Ini sebagai seorang muslim pertanyaannya, kalau kita punya laki-laki, siapa menjadi contoh kita? Kalau kita punya anak perempuan, siapa jadi contoh kita? Ibu-ibu tadi belum ada jawabannya. Siapa kira-kira? Siapa? Aisyah. Sudah pe? Khadijah. Sudah pe? Maryam. Siapa lagi? Maryam. Siapa lagi? Asia, Fatimah. Banyak kali, satu aja. Satu saja. Yang paling ideal satu siapa perempuan? Hah? Aisyah. Baik. Nah, coba kita lihat sekarang paling bagus kita beragama itu kalau beda pendapat boleh saja. Tapi teori Quran mengatakan itu hebatnya Islam. Fa in tanaja'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Kalau kalian beda pendapat, tadi perempuan banyak, soal lain bebas. Farudduhu ila Allah wa rasul, bagaimana Qur'annya, bagaimana rasulnya, bagaimana hadisnya, itu paling aman. Jadi bukan pendapat saya. Nah, sekarang kita lihat. Coba kita lihat surah Al-Imran ayat 33. Ada yang punya bawa HP silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Artinya silakan. Ada yang ketemu artinya? Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing. Iya.
Jadi yang milih Allah. Innallaha astafa Adam. Jadi Allah memilih contoh Adam. Wa Nuh. Nah, yang menarik ayat ini, coba nanti buka Qur'annya, Ali Imran ayat 33. Wa ala Ibrahim. Apa ti'ala? Keluarga. Jadi ketika bicara Adam, tidak ada kata Allah. Ketika bicara Nuh, tidak ada kata Allah. Jadi keluarga Adam, keluarga Nuh jangan dicontoh, walaupun dia nabi. Begitu Ibrahim, wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Kemudian apa? Wa ala Imran alal alamin. Seluruh alam ini yang terpilih itu 4 orang, tapi 2 Adam dan Nuh, 2 lagi pakai Allah. Apa? Keluarga Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Oh, Ibrahim. Jadi keluarga Imran dan keluarga Ibrahim. Kalau Adam nggak boleh contoh keluarganya, kenapa? Karena Adam itu anaknya karena barbada terus, berantem terus anaknya. Siapa namanya anaknya Adam? Abil. Abil dengan Qabil berantem terus itu. Saling cemburu, saling iri. Nah, makanya jangan contoh keluarga Adam. Keluarga Nuh, yang nggak ada kata keluarga Nuh. Kenapa? Nuh boleh nggak dicontoh? Apa rusaknya Nuh? Nuh itu istrinya ngelawan terus. Oh, istrinya enggak. Oh iya. Baik-baik. Ngelawan terus itu. Anaknya juga begitu. Nuh itu. Makanya Quran mengatakan, aku pilih Adam dan Nuh, tapi nggak dipilih keluarganya. Yang dipilih cuma 2 keluarga. Keluarga siapa? Ibrahim. Nah, Ibrahim kan nabi. Tidak, ada lagi siapa? Wah, ada Ibrahim. Ibrahim itu bukan nabi. Oh iya. Nah, jadi kalau kita ingin anaknya baik, benar-benar nih, ingin anak kita soleh, ingin anak kita hebat, nah, contohlah dari 2 keluarga itu. Nah, keluarga Ibrahim siapa kira-kira yang jadi contoh untuk laki-laki? Keluarga Imran siapa untuk perempuan? Bisa kira-kira ibu-ibu? Perempuan siapa kira-kira contoh dari keluarga Ibrahim atau Imran? Maryam. Nah, keluarga Imran adalah Maryam. Jadi hari sekalian, anggu sapaan, semudian dia giotmu baru tahun baru regaron misalnya. Porwa aku bayang gue bisa tersong Siti Maryam. Kalau muslim itu begitu, saya ingin ini campur-campur ya, tulang ya dari ini Kendari. Ada bahasa Batak, bahasa Kendari saya nggak hafal ini. Jadi campur-campur. Jadi kalau kita lihat ini Islam mengajarkan begitu. Contoh kita adalah Siti Maryam untuk perempuan. Jadi kalau ditanya siapa contoh perempuan terbaik, Maryam. Begitu, jangan ragu-ragu. Ya harus begitu. Kenapa? Karena Allah mengatakan pada Ali Imran, tadi dia dipilih, diperjelas lagi pada Ali Imran ayat 42. Innallaha astafaki wa tahharaki. Sungguhnya Allah telah memilihmu wahai Maryam, mensucikanmu. Ya, kemudian apa? Wastafaki 'alan nisa'il alamin. Engkau kepilih, kata Allah, perempuan terbaik. Wastafaki 'alan nisa'il alamin. Siapa yang pilih? Allah. Jadi perempuan terbaik di seluruh alam adalah Siti Maryam. Makanya jadilah ibu-ibu Siti Maryam. Kalau laki-laki jadi siapa? Ibrahim. Nah, siapa kira-kira yang jadi contoh? Nabi Muhammad, Ismail, siapa lagi? Ibrahim atau siapa kira-kira? Oke bapak-bapak, siapa nih? Tadi kan perempuan jelas, Siti Maryam. Kalau laki-laki, kan ini Hawarismi Siregar. Ini laki-laki ini. Kalau ditanya, ya deh, tunggane,
Ardi kira-kira mau ingin seperti apa? Harus jelas. Islam tuh begitu. Mau seperti Ismail, mau seperti Isa, mau seperti Muhammad, Nabi Muhammad, mau seperti Nabi Ibrahim atau siapa? Seperti siapa kira-kira? Yang lain? Ini kan daripada ngantuk nanti. Ayo kita diskusi. Ini kan sering pengajian nih. Kita sering mendatangi acara akikah. Tapi kalau nggak jelas mau kemana kita bawa? Isi kira-kira. Siapa kira-kira? Siapa di antara laki-laki di muka bumi ini yang punya titel paling banyak? Belum ya. Dari Muhammad. Apa titelnya Muhammad dikasihkan oleh Allah? Siddiq itu Abu Bakar. Al-Amin. Iya, Abu Bakar Siddiq. Al-Amin. Al-Amin. Apa lagi? Ada seorang manusia titelnya itu banyak. Contoh, surat silakan dibuka. Surat ini saya harus bicara Quran. Saya nggak bicara dongeng, nggak mau cerita saya. Bagaimana Quran? Coba lihat surat An-Nisa, surat 4 ayat 125. Coba dibaca artinya. Siapa yang mau baca artinya ya? Cepat, yuk. 4 125. An-Nisa 125. An-Nisa. Yang bakal muka. Ayo. Gimana bunyinya? Siapa yang lebih baik agama? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Terus. Orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah. Ya, lanjut. Sedang dia mengerjakan kebaikan. Dia mengerjakan kebaikan terus. Dari agama Ibrahim yang lurus. Mengikuti Ibrahim wa taba millata Ibrahim hanifan. Terus ujungnya. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangan. Nah, coba dengarin. Wattahadallahu Ibrahim khalila. Allah telah memilih Nabi Ibrahim sebagai khalilah, sebagai kekasih Allah. Bayangkan, Ibrahim itu Allah yang bilang, Ibrahim itu kekasihku. Ibrahim itu kekasihku. Ada nggak manusia di muka bumi ini dapat gelar dari Allah kekasihku? Tidak ada. Cari di Quran manapun, di kitab manapun, di hadis manapun tidak ada. Itulah debatnya Quran. Jadi Allah mengatakan yang menjadi kekasihnya Allah itu Ibrahim. Apa lagi coba? Lihat Al-Baqarah 124. Wa ibtala Ibrahim rabbahu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Coba artinya 124. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji dengan kalimat. Iya, ingat Ibrahim ketika Ibrahim diuji dengan berbagai ujian-ujian, berbagai kalimat ya. Lalu dia melaksanakan. Dan dia melaksanakan ujian itu. Siapa yang diuji? Ibrahim. Kemudian dengan sempurna dia melaksanakan ujian itu. Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Inni ja'iluka lin-nasi imama. Bayangkan, seluruh manusia itu imamnya Allah yang menyebutkan adalah Ibrahim. Tidak ada. Ya kalau kita sekarang baru rame-rame mau milih Anies, ya terlambat. Kemarin kita rame milih Prabowo, terlambat. Ini yang milih Allah. Tapi kenapa kita nggak sayang dengan Ibrahim? Kenapa nggak menggebu-gebu? Kenapa nggak ada tim sesnya Ibrahim? Sekarang tim ses Anies di mana-mana. Saya tiap hari di Bogor tuh dapat WA terus ini ada sini, tolong ilustrasi. Alah, kita ini mabok tidak punya model, mabok tidak punya contoh. Bukan nggak boleh, silakan aja mau Anies mau Prabowo, kalau perlu Ahok silakan. Tapi ingat ya, sebagai seorang Muslim kita idealnya, mimpi kita, ya Allah jadikan anakku Kharismi ini seperti Ibrahim, ya Allah, sebagai Khalil, kekasih
menjadi orang soleh ya Allah. Inilah tangisan-tangisan kita. Muslim itu begitu. Kita ingin anak yang soleh, tapi kita toleh-toleh terus ya nggak bisa. Jangan ingin anak yang soleh tapi mainannya toleh-toleh, nggak bisa. Nanti nyesal kita. Kalau ingin anak soleh, cara yang soleh. Siapa contohnya? Ibrahim. Siapa lagi? Siapa lagi? Dia badikan oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau laki-laki nggak banyak contohnya. Dia badikan oleh Allah. Siapa? Luqman. Hampir. Siapa lagi? Muhammad. Hampir. Imran. Hampir. Saya mau tanya. Yusuf. Ya, ini coba dengarin nih. Ini ayat paling banyak dibaca di seluruh dunia, apalagi sekarang bulan Rajab. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna lahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kenapa? Oleh ayat itu maksudnya Allah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan di seluruh tempat itu akan kutunjukkan linuriyahu min ayatina, dari tanda-tanda ayat-ayatku, kebesaranku. Barokna haulau, banyak keberkahan di situ. Pertanyaannya, kenapa Isra Mi'raj itu dari Mekah ke Palestina? Apain ke Palestina? Kenapa bukan ke Madinah? Sekarang kita umroh kemana umrohnya? Ke Madinah. Kenapa begitu? Nah, inilah menurut saya karena kita nggak paham. Jadi kenapa Quran mengatakan dari mana? Masjidil Haram. Jadi cuma dua nama masjid diabadikan oleh Al-Quran. Masjidil Haram di Mekah, kemudian Masjidil Aqsa Palestina, jaraknya 1.500 kilo. Ya kira-kira Sian Medan tuh Sadoda. Oh, Saya lebih 100 lebih ya bang. Oh itu pada 1.500 kilo deh. Medan Sadoda itu sama boleh itu pada 40 deh. Nah itu lu kali berarti. Jadi Otu Solo. Amat dekat pulang Medan itu ya deh. Dekat pulang menghitung kilometer deh kan. Ada jelas juga ada dong. Mulai Sian Bogor terus ke Medan 2.340 kilometer. Kilometer mobil lidah. Jadi ini 1.500 kilo. Nah kenapa ke Palestina? Ada apa dengan Palestina? Jadi sekalian, kalau lihat ayat itu bicara Isra itu cuma satu ayat. Ayat berikutnya apa? Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Cerita Nabi Musa. Nabi Musa ya. Kemudian ayat berikutnya cerita Nabi Nuh. Jurriyatan man hamalna ma'anu innahu kana abadan syakura. Jadi ayat 4-nya, baru menarik ayat 4-nya. Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain. Ini baru berita bagus. Apa kata Allah? Ini tantangan. Apa kata Allah? Orang aku beritahu, kata Allah, aku pastikan dan sudah aku tuliskan bahwa namanya orang Israel itu, orang Bani Israel akan buat 2 kali kerusakan di muka bumi. Jadi mereka merusak bumi ini. Dan kemudian
Silakan dibuka Al-Isra itu biar lihat, coba lihat Al-Isra ayat 6 nya. Dan supaya kita sama-sama ingat biar nggak. Karena ini penting. Justru nanti supaya kita maknanya kemana ini kaitannya dengan apa namanya? Dengan Al-Isra ya, surat 17. Coba lihat ayat 5 ayat 6 nya. Silakan. 5 sama 6. Ya, wa qadoina Pak ya. Oh, Pak Zahid. Silakan. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali. Ya. Dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Wah. Jelas kan? Jadi memang diciptakan oleh Allah, sudah diinformasikan. Ini pasti orang Israel itu, orang Yahudi itu akan sombong dan mereka ada hebat. Nah pertanyaannya, kapan mereka akan hancur? Nah inilah sebetulnya. Makanya kenapa Isra Mi'raj ke sana? Karena kita ditantang. Kalau kita yakin dengan Al-Quran, suatu ketika tidak lama lagi kita akan kuasai ke Palestina. Dunia akan dikuasai oleh Islam. Maka anak-anak kita persiapkan. Ini yang penting kita paham. Coba lihat ayat berikutnya. فَإِذَا وَعْدُوا لَهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ. Jadi faidahnya coba artinya gimana artinya silakan. Faidahnya ketika Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, iya. kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Jadi janji Allah, kalau Allah ingin, apa kata Allah? Ba'asna alaikum ibadan lana uli ba'sin sadid. Allah akan utus hamba-hambaku yang berjuang, yang kuat mereka, dan mereka yang akan menguasai masjid itu. Sampai semua mereka kuasai. Dan itu sudah pernah terjadi di zaman Umar. Sudah pernah terjadi. Sekarang dikuasai lagi oleh Israel. Nah, maka coba lihat ayat-ayat 6-nya. Menarik ayat ini, coba lihat ayat 6. Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Artinya Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Ya, kita sekarang dikalahkan. Oh. Kami membantumu dengan harta kekayaan. Mereka kaya raya. Dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Mereka kelompoknya besar. Sekarang dunia mendukung Yahudi semua. Yang dukung Palestina tidak ada. Termasuk Indonesia mayoritas. Tapi kalian di belakang sana dukung. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, berbanggalah. Kenapa? Karena Al-Quran ini, coba lihat ayat 7-nya. Ujungnya saya bacakan. Fa'idada awadul akhirah. Nanti berikutnya kata Allah, akan sama juga nanti akan kami utus ibadan lana uli ba'sin sadid. Akan kami utus orang-orang yang kuat, akan kembali menguasai Masjid Al-Aqsa itu. Jadi sebetulnya inilah Isra Mi'raj. Ini informasikan kepada kita, Islam akan bangkit kembali dari Palestina. Makanya yang menjadi model sekarang ini, anak-anak kita harus jadi model-model orang-orang Palestina. Siapa tadi orang Palestina? Ibrahim di mana lahirnya? Lahirnya di Irak. Kemudian dia berjuang, akhirnya pindah ke Palestina. Jadi berjuanglah Ibrahim di Palestina. Tinggalnya di mana? Di Hebron. Di Hebron. Sampai hari ini makamnya Ibrahim itu di Hebron. Meninggal di Hebron. Makamnya di Hebron. Hebron itu dengan Masjid Al-Aqsa. Ya kira-kira dari sini ke Jakarta lah, kurang lebih 40 kilo. 40 kilo. Jadi adik sekalian, kenapa Isra Mi'raj ke Palestina? Ternyata memang Maryam di mana tinggalnya Maryam? Di Masjid Al-Aqsa di Palestina. Ibrahim tinggal di mana? Di Palestina. Ada lagi laki
lagi yang didambakan oleh seluruh manusia. Apa itu? Hari ini Yahudi dan Kristen, mereka itu berantem terhadap Islam itu. Semua istana siapa coba? Istana Sulaiman. Jadi doa kita yang ketiga, anak kita harus seperti Sulaiman. Jadi kalau laki-laki, mimpi kita jadi apa? Hawaris mini. Mimpi kita, cita-cita kita, Adinda, Ardi dan juga Alang Bayo dan sama juga tulang dari Munjau di sana. Kita doakan. Ya, kalau bisa jadi Ibrahim. Yang kedua, kalau bisa jadi Sulaiman yang kaya raya. Kaya raya. Sudah nabi, agamanya taat, ahli ngaji, kaya raya. Senang nggak kira-kira? Oh ya, itu yang kita cari. Tapi kenapa nggak kita contoh, itu masalahnya. Kita akikah tapi nggak tahu bawa kemana anak kita. Kita pestakan anak kita, nggak bawa kemana anak kita. Islam jelas. Contoh dua orang, Ibrahim atau Sulaiman. Jadi kita anak kita harus kaya, harus jadi pejuang, harus orang hebat. Inilah barangkali inti sebetulnya akikah itu adalah mencontoh Ibrahim, mencontoh Sulaiman, mencontoh Nabi Muhammad, mencontoh semua nabi dicontoh, tapi model pokoknya laki-laki 2, perempuan 1. Jadi baik, apa kalau gitu benang merahnya? Di mana kehebatannya? Anak-anak kita mau laki mau perempuan, ternyata Islam itu tidak ada bias gender, hanya Barat. Orang Eropa, orang non-Islam membedakan laki dan perempuan. Dalam Islam itu sama. Sejak zaman Nabi itu ketika perang, siapa palang merahnya? Perempuan. Kalau perang itu perempuan ikut palang merah zaman Nabi. Kok sekarang kesan perempuan itu udah di dapur saja? Tidak begitu. Atau di kantor saja? Enggak begitu juga. Terus di mana? Di mana sebaiknya perempuan itu? Ibu-ibu? Ibu-ibu di mana perempuan sebaiknya? Ibu-ibu? Ayo dong, ingin dengar jawabnya. Sebaiknya perempuan di mana? Kok diam? Ini diam karena nggak berani, atau karena bingung, atau karena nggak tahu? Bu, tahu atau tidak bu? Nah tulang, opung. Nggak tahu, ya udah, nggak tahu. Saya tanya, Siti Maryam tinggalnya di mana? Hah? Masjid, di mihrab. Jadi saya melihat seluruh dunia, saya alhamdulillah sudah pernah ke Eropa, pernah ke Amerika, pernah ke Jerman, pernah ke Prancis, kemana-mana lah. Jadi pernah juga ke India, pernah ke Pakistan, pernah ke Thailand. Sudah mutar-mutar masjid di dunia, mau cuma satu beda masjid di dunia. Makanya saya sarankan kalau ada duit, kalau umroh jangan ke Mekah, ke Madinah saja. Tapi mulai dari Palestina. Kenapa? Dari 25 Rasul, 20 itu makamnya itu ada di Palestina. Di Mekah itu nggak ada makam Nabi. Ada nggak makam Nabi di Mekah? Ada nggak? Nggak ada. Apa arti umroh? Umroh itu bahasa Arab. Umroh artinya ziarah. Kenapa kok ziarahnya ke Mekah? Bukan nggak boleh-boleh. Tapi kalau bicara ziarah orang sudah meninggal, pejuang yang hebat. Dari 25 itu, 20 itu di Palestina. Di Mekah nggak ada. Siapa? Coba Nabi di Mekah. Tunjukin ayatnya. Arti umur itu ziarah. Umur itu ziarah. Jadi dia semua orang dari Mekah. Ya, tanya yang punya program itu. Kayak kalau tanya saya, kemana ziarah terbaik? Ke Palestina. Tidak maksudnya umur yang bunyi atau umur itu kan. Ya. Ya. Jadi kalau di ayatnya al umroh tawal haji lillah, umroh dan haji karena Allah. Artinya kalau dia haji dan sekaligus umroh, ya berarti ke Mekah. Tapi kalau hanya umroh doang,
Boleh ke Mekah, boleh ke Madinah, tapi lebih utama sih ke Palestina. Kenapa? Karena haji itu kan ada umroh, ya, ada umroh, ada haji. Dua sebetulnya berbeda, itu hal yang berbeda. Apa bedanya umroh dengan haji? Kalau umroh itu waktunya bebas. Kalau umroh itu cukup dengan Masjidil Haram saja, nggak perlu ke Arafah, nggak perlu ke Mina. Tapi kalau haji, waktunya harus Dzulhijjah dan dia harus ke Arafah, harus ke Mina. Berbeda, Pak. Tapi kalau hanya umroh saja sebetulnya lebih penting ke Palestina. Kira-kira. Kita lanjut. Saya ingin sampaikan bahwa Bapak Ibu sekalian, sekarang pertanyaannya yang supaya ringkas ya, saya percepat nih waktunya ya. Jadi bagaimana agar anak kita akikah ini menjadi anak seperti Ibrahim yang hebat? Oh, hebatnya Ibrahim itu sampai gelarnya banyak. Gelar soleh itu, anak yang soleh itu gelarnya Ibrahim. Wa may yarqubu am millata Ibrahim illa man safiha nafsah. Al-Baqarah 130, coba lihat Al-Baqarah 30. Walaqad istafaina, aku telah sungguh walaqad istafaina Ibrahim fid dunya wa fil akhirati minas sholihin. Aku telah pilih, kata Allah, Ibrahim itu di dunia dan akhirat menjadi orang soleh. Jadi kalau ingin ada yang soleh seperti apa? Ya Ibrahim. Al-Baqarah 30. Jadi terlalu banyak gelarnya. Nah, jadi pertanyaannya, supaya seperti Ibrahim, apa rahasianya? Yang penting rahasia pokoknya satu, ya belajar Islam. Didik anak dengan cara Islam. Itu jawabannya. Tentu nggak bisa kita 10 menit mau selesaikan itu. Kalau ingin garis besarnya gimana? Ketika tadi ujung ayat 124 itu, ketika Ibrahim meminta supaya dia jadi linnasi imama wa min zuriyati. Bagaimana kalau anakku juga menjadi imam? Apa kata Allah? La yanalu ahli zalimin. Nah, ini hati-hati kita ibu-ibu, bapak-bapak. Ini yang penting, satu dulu. La yang aku tidak akan jadikan jadi pemimpin dunia, jadi orang hebat, orang soleh seperti Ibrahim kalau dia zalim. Apa zalim itu? Apabila anak kita ajari cara-cara yang bertentangan dengan Islam, itu namanya zalim. Jadi kalau anak kita dari kecil kita ajari bertentangan dengan Islam, tunggu tanggal lainnya, kita akan kecewa punya anak. Itu karena jadi nggak akan jadi pemimpin hebat, nggak seperti Ibrahim, nggak akan seperti Sulaiman. Tuh, itu yang pertama dulu. Makanya kita kalau bikin acara kepada anak-anak, hati-hati, jangan sembarangan. Kenapa? Ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nanti kalau anak kita udah gede, jadi gayanya macam-macam, jangan salahkan anak. Makanya kalau lihat surah Al-Baqarah, surah 46 ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala sholihan taradahu waslih li fi dzurriyyati. Jadi apa artinya? Ya Allah, berikan kebaikan kepadaku dan dua kebaikan kepada anak keturunanku. Artinya apa? Apa yang jatuh ke anak keturunan kita tergantung amal kita. Artinya apa? Kalau kita baik, insya Allah anak kita akan baik. Tapi kalau anak kita jelek, anak kita bandel, anak kita uququl walidain, berlawan sama orang tuanya, yang pertama kali jangan salahkan anak dulu. Jangan kita salah didik, maka istighfar dulu, karena Allah mengatakan begitu. Wa na'mala sholihan tardawas li fi dzurriyyati. Berikan kebaikan, turunkan kebaikan fi dzurriyyati kepada anak cucuku. Jadi artinya kita berbuat efeknya panjang. Makanya saya bilang cara-cara seperti ini, kalau kita lihat ini katanya sederhana, tapi justru ini yang mahal. Karena tidak semua orang dapat hidayah begini. Ini yang mahal. Kenapa? Karena inilah yang membawa keselamatan. Inilah ciri Ibrahim tadi. Bagaimana ciri Ibrahim itu? Nah, saya ingin sampaikan 3 saja yang gampang. Ibrahim dan kemudian tadi siapa? Siti Maryam. Tinggal di mana? Di mihrab di masjid.
Kalau Masjidil Haram, siapa yang memakmurkan, siapa yang mengurus Masjidil Haram yang pertama sepanjang sejarah? Siapa? Ibrahim. Dengan siapa Ibrahim? Ismail. Dengan siapa? Nah, jangan lupa, justru yang paling pokok itu Siti Hajar. Jadi pada surat Ibrahim, surat 14 ayat 37, Rabbana inni askantu min dzurriyyati, silakan lihat. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadi ghairi jar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, kata Ibrahim, aku tempatkan anak istriku di satu lembah bighairi jar'in, tidak ada pohonnya, inda baitikal muharram, di sebelah rumah yang dimuliakan. Di mana? Di lembah yang dekat Ka'bah. Jadi yang diantar oleh Ibrahim kan dari mana? Ibrahim tinggal di Hebron, Palestina. Diantarlah itu istrinya Ismail dengan Siti Hajar. Diantar kemana? Ke Mekah. Belum ada orang. Kalau itu siapa yang memakmurkan masjid pertama kali, Masjidil Haram? Siti Hajar. Kalau Ismail kan baru bayi. Dua. Jadi ternyata pemakmur masjid itu perempuan dua-duanya. Ini ingat nih ibu-ibu. Jadi yang bikin anak itu baik. Nah, ini saya tunjukkan nanti. Banyak pendidikan barat mengatakan paling penting bapaknya. Bukan. Nanti kita lihat Al-Quran. Nanti kita baca Al-Quran. Al-Quran memberikan isyarat anak itu baik atau tidak, kunci 70% ada pada ibu. Boleh percaya, ini Quran. Contoh, ketika Ibrahim mengantarkan anaknya Ismail dengan Siti Hajar. Ibrahim tinggal di Mekah atau di Palestina? Palestina. Berapa tahun ditinggalkan anaknya? Ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 18, ada yang mengatakan 20. Pokoknya belasan tahun ditinggalkan. Ibrahim balik lagi dia ke Palestina. Makanya ada istri yang kedua namanya Siti Sarah. Ada Siti Sarah karena cemburu sama Siti Hajar, tadinya nggak punya anak, lama-lama Sarah punya anak. Turunlah anaknya namanya Ishak. Itulah ceritanya. Tapi Ibrahim kembali ke Palestina. Artinya apa? Yang memakmurkan pertama kali Masjidil Haram adalah Siti Hajar. Makanya satu-satunya perempuan sampai hari ini makamnya di sebelah Ka'bah. Namanya apa? Hijr Ismail. Kenapa dikatakan Hijr Ismail? Hijr itu artinya mengambil. Apa namanya? Memangku. Jadi Hijr Ismail artinya tempat mangkunya Ismail. Yang memangku Ismail itu adalah Siti Hajar. Makamnya Siti Hajar itu di situ. Makanya di tempat yang ijabah Hijr Ismail itu pas di bawah pancuran itu. Subhanallah, kalau kita memang sholat agak susah di situ dah. Berebut orang di situ, berdoa juga susah. Jadi kalau kita agak mudah itu, ya Allah, saya ingin ketemu rasanya seperti apa Siti Hajar, ya Allah, berikan saya kesempatan. Insya Allah dibukakan jalannya. Karena itulah makamnya Siti Hajar. Dan itu kata Rasulullah bagian dari Ka'bah. Jadi seolah-olah dalam Ka'bah itu sebetulnya si Hijr Ismail itu. Makanya kalau kita tawaf nggak boleh dalam hijr, harus mengelilingi Hijr Ismail. Nah, kembali. Jadi yang kedua, perempuan itu kalau ingin anaknya baik, kuncinya perempuan itu harus ahli masjid. Makanya orang Yahudi takut orang Indonesia banyak ke Palestina. Kenapa? Kalau ketahuan rahasianya, kalau perempuan-perempuan umat Islam di dunia ahli masjid, maka anaknya nanti seperti Isa. Siapa Isa itu? Anaknya Maryam. Bayangin, Maryam ahli masjid, nggak punya suami, punya anak. Anaknya nggak main-main. Anaknya orang hebat, orang taat, orang baik, orang luar biasa. Sampai mohon maaf, teman-teman kita yang Kristen, mereka nyatakan Isa itu adalah Tuhan. Itu anak seorang ibu tanpa bapak. Kalau sekarang anak-anak pada bandel, saling lihat tulang di dalam payung. Mohon maaf ini ya, ini agak pahit dikit, agak ekstrim kira-kira ya.
Agak ekstrim. Ini fakta sejarah supaya kita paham ini. Ini fakta sejarah. Ini fakta sejarah. Jadi ya mohon maaf enggak, itu hanya teori saja seperti itu. Jadi marmar pulang-pulang kena cubit kita nanti ya. Pulang-pulang kena cubit ada kita ini. Marmara bere kata bilang itu. Iya betul juga marmara. Tapi supaya pahit ya, supaya paham kita. Nah, kenapa? Karena begini. Ya, saya di Bogor sudah agak lama juga. Saya punya masjid di sana. Banyak juga ibu-ibu ustadz tuh nggak mau datang ke masjid. Saya tanya alasannya apa? Ada hadis mengatakan perempuan itu lebih baik sholat di rumah daripada di masjid. Nauzubillah min dzalik. Berarti dia nggak baca Quran, nggak baca hadis yang sahih. Ini sebetulnya cara-cara Yahudi. Jadi ketika saya ke Palestina, saya ngomong dengan supir Palestina, ngomong juga dengan petugas-petugas hotel. Kenapa sih orang Indonesia nggak banyak ke Palestina? Kalau ke Mekah, Madinah kan jutaan. Kalau saya kan paling ribuan. Mereka bilang nggak boleh orang Indonesia datang ke Palestina. Kenapa saya bilang? Nanti tahu rahasianya. Oh, nah apa rahasianya? Nah, salah satu dia bilang, nanti orang tahu cerita bahwa di Palestina itu adalah yang pertama kali memakmurkan masjid adalah perempuan. Nanti kalau perempuan umat Islam kembali ke masjid, anaknya seperti Isa. Rezekinya mana? Rezekinya Siti Maryam. Apa kata siapa yang jaga anaknya? Anak yang jaga Maryam itu siapa namanya? Nabi siapa? Nabi Zakariya. Apa kata dalam Al-Quran? Dia bandingkan pada Al-Imran ayat 37. Ya Maryam, anta lagi hajat. Jadi setiap Zakaria masuk ke mihrabnya itu kan dia. Jadi kalau ini mimbar, di situ ada kamar. Jadi ada tangga, ada kamar di atas itu namanya kamar, itu namanya mihrab. Jadi Zakaria kamarnya di bawah sini, jadi bawah tangga ini bikin kamar. Jadi sambil jaga Siti Maryam, dia lihat nggak pernah ada orang naik ke atas. Tapi setiap dia masuk, coba lihat Al-Quran, jadi diberikan begitu. Coba lihat Al-Imran ayat 37. Ya. Jadi setiap Ibrahim naik Zakaria naik ke kamar itu, dia lihat makanan banyak, minuman banyak, rezekinya gampang. Dia bilang ini, ya Maryam, anta laki haja. Maryam, dari mana kamu dapat makanan ini? Uangnya cukup, pakaiannya, semuanya cukup. Apa jawabnya Maryam? Qala huwa min indillah. Ini semua dikirim oleh Allah. Bayang. Artinya ibu-ibu sekalian, kalau ingin rezeki anak, dengarin sekali lagi, ibu-ibu, kalau ingin anak-anak kita rezekinya gampang, anak kita jadi orang baik, caranya gampang. Jadilah ibu-ibu ahli masjid. Sekarang kenapa anak-anak kita pada bandel? Ada geng motor lah, geng itu, geng itulah. Kenapa? Karena ibu-ibunya sudah sibuk ke kantor. Ibu-ibu sudah sibuk ke pasar. Ibu-ibu sudah sibuk main HP. Entah sempat ke masjid. Iya kan? Kira-kira banyak mana lihat anak atau lihat HP kira-kira ibu-ibu? Ibu-ibu di sana. Oh langsung ngaku. Kok ngaku? Nah, bangun tidur lihat tuh HP, bukan lihat suami atau lihat anak. Iya. Alhamdulillah. Langsung HP. Tuh, kembali duit, apa saja dengan ketinggalan HP, Kalau perlu ketinggalan suami juga nggak apa-apa, asal jangan ketinggalan HP. Tinggal anak nggak apa-apa, asal ketinggalan HP. Jadi ini memang Yahudi berhasil menyusup dia. Menyusup dia. Inilah persoalan kita. Jadi belajar akikah itunya. Ini maka saya bilang, saya nggak mau ceramah kecuali ibu datang. Karena ilmu saya penting. Karena saya ingin nanti Hawarizmi ini bukan main-main. Ini ahli logaritma ya. Wah itu kan nggak main-main ini, otaknya otak 01 ini. Otak 01 otak komputer. Itu misalnya IQ-nya minimal 130. Jadi kalau ke IPB itu masuk ke fakultas statistik atau fakultas komputer
itu minimal 135 IQ-nya. Dan itu memang ya saya lihat anak-anaknya kadang-kadang kita bingung. Saya kan alhamdulillah anak kita satu Sikan Kifari masuk di komputer dia. Memang otaknya luar, pernah dites dulu itu IQ 165. Nah, pertanyaannya apa rahasianya? Kok bisa 165? Apa rahasianya? Nah, ini ke yang kedua. Tadi masjid sudah lah ya. Masjid ternyata itu kuncinya perempuan harus masjid. Dan Masjid Nabawi pun siapa perempuan penjaganya? Siti Aisyah. Sampai Nabi sudah meninggal, Siti Aisyah tetap aja iktikaf di masjid. Jadi sekali lagi, mohon maaf nih ibu-ibu, anak bayon, tulang, kakak, adik, segala macam lah. Nitip ini nitip. Mari perhatikan anak-anak kita seperti Siti Hajar. Full di masjid, dia ngurus anak namanya Nabi Isa. Alhamdulillah jadi orang hebat. Nabi Isa. Maryam. Oh, Siti Hajar. Oh, ini anaknya Maryam. Anaknya Maryam. Anaknya Siti Hajar adalah Ismail. Jadi semua ternyata orang-orang anak-anak ini tergantung kepada ibunya. Ibu yang mana? Ibu yang ahli masjid. Jangan ahli HP. Itu jangan ahli HP, jangan ahli kerja yang lain, tapi ya sambil di masjid mungkin sambil main HP nggak apa-apa. Jadi kalau ada sekarang kelompok-kelompok tertentu mengatakan perempuan lebih baik sholat di rumah, itulah memang misi jauh. Kita udah banyak ikutan nih, banyak ulama. Saya juga sering diskusi dengan ulama-ulama di Bogor. Sering saya diteror juga, bilang kalau saya gampang tunjukin Qurannya, tunjukin hadisnya, udah tunjukin Abu Daud. Kuat mana Abu Daud dengan Bukhari? Kuat mana Abu Daud Tirmidzi dengan Muslim? Nggak bisa jawab dia. Kita harus punya argumen. Bukan saya ngarang, enggak. Dan lihat fakta sejarah, saya alhamdulillah sudah lihat Palestina, sudah lihat Medina, sudah lihat Mekah. Jangan-jangan kadang-kadang ustaznya belum tahu Medina, belum tahu juga Mekah. Tapi udah polis nggak boleh perempuan ke masjid. Nah ini bahaya. Ini yang buat kita susah hari ini. Kalau ke pasar ibu-ibu boleh, kalau masjid katanya ada fitnah. Aneh. Satu, yang kedua tadi ingin apa yang kedua? Anak-anak itu supaya baik. Tadi kita kunci yang kedua. Tadi lihat Ibrahim, Ismail, kemudian siapa tadi? Sulaiman, siapa lagi? Siti Maryam. Kuncinya tadi ahli masjid. Apa yang kedua kuncinya? Kalau lihat Siti Maryam, nah coba lihat Maryam, coba lihat Siti Maryam, surat 66 ayat 12, coba. Surat 66 ayat 12. Artinya aja wa Maryam banata Imran allati ahsanat farjaha fanafahta biha min ruhina wa sadaqat bi kalimati rabbihi wa kutubihi. Apa artinya? Jadi ciri Maryam itu wa sadaqat bi kalimati rabbihi. Apa artinya? Coba dibaca surat 66 ayat 12. Dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagai dari ruh. Ya, Maryam yang memelihara diri ditiupkan oleh Allah ruhnya kepada Maryam. Terus dan dia membenarkan kalimat Robnya. Wasab dapat di kalimat di Robbi. Jadi Maryam itu cirinya dia adalah selalu membenarkan Al-Quran, cinta Al-Quran, cinta kitab. Makanya apa doa Ibrahim? Jadi saya baca Al-Baqarah 129. Rabbana wa basfihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ya Allah, kata Ibrahim, ini doa Ibrahim. Ini bagus doa ini, Al-Baqarah 9. Tolong utus seorang nabi. Apa tugasnya? Inilah tugas bapak. Inilah tugas seorang ibu apa? Yatlu alaihim ayat, sampaikan ayat-ayat Allah. Wa yu'allimul kitab, ajarkan kita. Jadi ternyata kunci yang kedua supaya kita jadi orang hebat,
Ismail jadi hebat, Maryam jadi hebat. Dia wasaddaqat bi kalimati rabbi wa kutubi. Dia ahli kitab, ahli Al-Quran, senang baca Quran. Dan ternyata anak-anak itu kalau hafalannya banyak, IQ-nya tinggi. Itu rahasianya. Itu rahasianya. Makanya bersyukurlah seperti itu Bang Rahmat nih, punya anak yang sudah hafal 30 juz. Alhamdulillah. Apapun dengan segala kekurangan kelebihan seorang anak, hafal 30 juz itu bukan main-main. Kita udah punya saudara ini, udah punya kita hafal 30 juz. Nah, cuman Indonesia memang belum dihargai. Kalau di Mekah itu hafal 30 juz, imam masjid Mekah itu gajinya 2 kali menteri. Nah, kita boro-boro gaji. Nah, itulah. Ini apa? Tapi ada masanya. Sekarang udah mulai perguruan tinggi. IPB itu hafal 30 juz masuk IPB tanpa tes. Di Solo juga sudah beberapa perguruan tinggi negeri masa hafal 30 juz tanpa tes bisa masuk. Itu sudah mulai dihargai. Kenapa? Karena orang yang hafalannya banyak, IQ-nya tinggi. Jadi kalau kita ingin anak-anaknya pintar, gampang. Suruh hafal Quran aja. Nah, kita nih sudah S1, S2, sudah ada S tong-tong segala macam kita ini. Kira-kira kita kerja, kita pakai nggak sih ilmu sekolah itu? Enggak. Makanya gini ya. Nggak dipakai tuh ilmu itu. Saya tadinya sudah sempat, udah diam-diam saya daftar tuh S3. Tapi saya coba berenung, saya sudah S2, ilmu S2 aja nggak kepake. Saya bisa sampai eselon 1, sampai di kayaknya ilmunya gitu-gitu aja itu. Gak ada ilmunya itu. Justru ilmu yang paling mahal itu adalah Al-Quran. Makanya saya bilang, ya Allah, kalau bisa ya Allah, jangan panggil saya menghadap sebelum saya ngelotok 30 juz ya Allah. Itu cita-cita saya. Kalau bisa jangan mati dulu kecuali hafal 30. Karena saya nyesal. Kenapa nggak dari dulu saya hafal Quran 30 juz? Jadi saya sekarang sering dimarahin kadang-kadang tak apa oleh istri saya itu ada. Joguk saja kali jog saja. Memang saya sekarang begitu. Jadi saya masjid baca Quran, pulang dari masjid, orang kasih motor, kayak jadi kasih tulang. Saya banyak ditelepon sama teman-teman. Biasanya berangkat kantor jam habis subuh berangkat kantor, pulang jam 9 tiap hari. Tahu-tahu pensiun. Orang bilang, orang sering najak, ayo ke sini Pak Pohan, acara sini. Saya nggak pernah datang. Pak Pohan sakit kali ya, ditelepon. Apa sakit Bang? Kenapa? Biasanya aktif kok sekarang tahu-tahu nggak pernah kelihatan. Apa pusing atau gimana? Karena rata-rata orang pensiun, mantan pejabat, biasanya stroke, frustasi, stroke ringan. Nah, saya tanya sama teman-teman, diajaklah nanti makan di sana. Udah Pak Pohan gak usah mikirin, kami yang bayar Pak. Sering kita ada angkatan di kantor. Saya bilang enggak. Ditanya, ngapain aja sih? Kok bisa-bisanya kuat di rumah? Ada rahasia. Tanya istri saya bilang apa? Saya sekarang itu niatnya satu. Saya ingin ngelotok. Kalau hafal sudah hafal, tapi ingin ngelotok 30 juz. Gak ada tujuan lain. Jadi nggak saya kerjakan pagi, sore, siang, malam. Jam 3 bangun, baca Quran, hafalin Quran. Lupa lagi, hafal lagi. Karena udah tua. Jadi ini menurut saya, kita mumpung masih muda-muda ini, segera hafal Quran. Kalau ingin anak kita pinter, ingin cucu kita pinter, hafal Quran. Itu yang kedua. Caranya cuma gampang kok Quran itu. Satu kata, ulangi 19 kali pasti hafal. Biasanya apa? Apa namanya? Jalikal kitabula, ulang 20 kali. Jalikal kitabula, jalikal kitabula, jalikal kitabula, jalikal kitabula, jalikal kitabula. 20 kali pasti apa? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, innal ladzina kafaru. 20 kali akan apa? Itu pasti. Saya akan buktikan. Itu cara menghafal Quran. Mau asal mau. Jadi anak-anak kita kalau mau ngajari supaya dia hafal, itu aja caranya. Misalnya, saya dengar kemarin Pak Rumain, anaknya Ardi itu apa? Dia kemarin sudah baca
apa namanya surat apa yang panjang itu juz 30. Abasa wa tawalla, apa lagi wan najiat udah hafal, apa lagi amma yatasaalu anin nabail adzim, kurangnya aja 30 kali amma yatasaalu anin nabail adzim, amma yatasaalu anin nabail adzim, 20 kali hafal. Jadi kembali, jadi kalau anak-anak ingin pintar, anak-anak kita perbanyak waktu anak kita menghafal Al-Quran. Dan seluruh tokoh-tokoh seperti Imam Syafi'i, mazhab kita bisa paling berapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu 4 tahun sudah hafal Quran. Pernah punya bapak itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu orang jalur Gaza, Palestina. Orang Gaza Palestina. Gak punya bapak, anak yatim itu. 4 tahun hafal Quran dia. Makanya kitabnya banyak gitu. Kalau di Indonesia namanya An-Nawawi, Imam Nawawi. Imam Nawawi pada itu hafal Quran umur 7 tahun. Jadi rata-rata orang hebat itu adalah orang-orang hafal Quran. Penemu matematik, apa namanya? Logaritma itu, Al-Khawaris. Ini hafal Quran ini. Khawaris itu hafal Quran ini. Penemu listrik itu hafal Quran. Jadi rata-rata penghafal Quran itu ada ilmu-ilmu ini. Jadi mereka kecil hafal Quran dulu, nanti baru belajar kedokteran, baru sekolah insinyur, baru sekolah dokter. Dulu begitu. Sekarang enggak. Kita dicekoki sama orang bule-bule itu, dikasih ilmu macam-macam. Setelah S2 S3 bingung. Apa yang saya pelajari dulu ya? Mau dikerja nggak dipakai juga. Jadi inilah menurut saya, kita harus sekarang merubah mindset. Kalau anak kita ingin hebat, sudahlah, kalau perlu sekarang lagi marang di Bogor nih, ada namanya homeschooling. Homeschooling itu jadi sekolahnya di rumah, home di rumah. Di rumah ngajar apa? Ngajar tahfiz saja. Dia kejar sampai 30 juz. Nanti ujian kelas 6 cukup dia ujian ini, apa namanya? Paket saja. Karena banyak itu. Karena ternyata fakta, udah banyak penelitian. Anak-anak yang sudah hafal 30 juz, nggak ada 30 juz lah, sampai kelas 6, 15 juz saja, nanti akan pintar matematik, pintar hitung-hitung, pintar baca, pintar segala-galanya. Ini sudah banyak, makanya banyak. Saya kapan hari 2 tahun 3 tahun lalu di Bandung itu, anaknya dosen IAIN Bandung. Anaknya tarik semua dari sekolah, taruh di rumahnya, suruh hafal Quran aja. SMP, SMA, SD, ditarik ke rumahnya, suruh hafal Quran aja. Nanti pas ujian udah umurnya apa pantas SMP, ujian ikut apa persamaan, malah juara. Jadi sekarang udah banyak. Sekarang pesantren sekarang udah banyak begitu, pesantren modern begitu. Jadi mereka sebenarnya sekolah itu banyak hafal, nanti persiapan ujian akhir seperti sini ada namanya At-Tohirin ya. Contoh At-Tohirin di luar itu pernah sekolah di dekat rumah itu, saya undang ke rumah mereka. Jadi banyak hafalan Quran. Terus mereka sisipkan 1 jam, setengah jam, 1 hari itu persiapan ujian. Nanti kalau ujian mau semester ujiannya, mereka udah minta guru-guru dari negeri itu di fotokopi lah pelajaran itu. Jadi pas ujian nasional mereka juga lulus hafal Quran. Sekarang udah banyak begitu. Jadi orang udah mulai sadar. Jadi jangan kita ini apa namanya terlalu sibuk yang lain-lain. Jadi sudah pertama tadi ahli masjid, yang kedua ahli Quran. Al-Baqarah 129. Nah, 29. Nah, kemudian yang terakhir, mohon penting, dipercepat. Yang terakhir adalah kita, anak kita memang harus. Kenapa kita harus berkurban? Ternyata berkurban itu kan, kenapa kok kambing yang dipotong? Kenapa kok kambing yang dipotong? Kenapa bukan yang lain? Kenapa bukan ayam? Jadi intinya satu. Jadi Quran mengatakan begini. Walikulli ummatin ja'alna mansaka liyazkuru ismallaha ayyaman fi ma'lumati ala bahima. Jadi setiap umat itu sudah diberikan satu perintah menyembelih.
Menyembelih apa? Hewan. Kenapa? Itu tujuannya satu, adalah belajar untuk mereka taat. Kenapa taat? Karena ada yang dipotong tadi. Apa yang dipotong? Apa yang dipotong itu? Nafsu. Jadi survei membuktikan anak-anak yang orang hebat itu adalah anak-anak yang selalu dididik punya tantangan, selalu dididik mengendalikan diri, jangan terlalu dimanja. Jadi coba lihat, orang-orang besar itu biasanya dari kecilnya biasa prihatin. Anggoma tu ada tabo-tabo dari sudah tolak, itu alamat akan hancur anak itu. Jadi kita mendidik, memang kadang-kadang terkesan keras, bukan keras tapi harus tegas. Jadi tidak semua permintaan anak itu dipenuhi. Kadang-kadang karena saking sayangnya, apapun dia minta kita penuhi. Kita nggak mau dia nangis, nggak begitu ternyata. Saya mungkin tulang sebagai saksi. Ibu saya itu keras. Saya tertulang. Ibu saya itu keras. Saksi beliau, tahu persis beliau. Kalau salah dikit, cak. Saya pernah dibuang dari jendela. Oh. Karena saya mabok. Jadi di kampung itu, udah itu lagi. Jadi waktu saya masih SMP, di kampung itu ada martambul. Tambul itu makan-makan. Jadi saya punya bebek, saya bawalah bebek saya itu dipotong, pakai tuak. Mabok saya. Wah, saya ikut. Yang tua udah anak-anak muda lah, saya masih SMP kali ya, masih SMP, baru SMP kelas 1. Mabok saya. Udah itu. Saya dipukul pakai kayu bakar itu. Lebih baik mati kamu kalau kamu mabuk. Dibuang dari jendela. Ya Allah. Setelah itu saya tobat, nggak mabuk lagi dan nggak merokok lagi sampai hari ini. Jadi ini bukan orang lain. Ibu saya itu guru rega, Oda. Ibu Tony itu Lamos. Jadi memang tegas. Jadi hari sekalian, kunci yang paling penting saya mencoba juga dengan guru rega di rumah. Kalau saya marah, dia harus diam. Kalau dia marah, saya harus diam. Itu yang saya lihat dari ayah saya. Ayah saya itu pendiam. Pasti betul ayahnya. Ayah saya itu pendiam, guru. Kalau ibu saya marah, dia diam aja. Tonton aja dia. Kita meminta bela juga nggak berani, takut ditangkap juga. Hanya ya ampun mati itu aja sudah. Itu yang saya dapatkan. Jadi ternyata itulah yang bikin kita bukan punya kepribadian. Kita biasa mah. Jadi makanya tadi lihat ayat 124 itu, ternyata Ibrahim itu intinya satu tadi. Ibrahim itu lulus ujian. Memang dia diuji dan diuji dan diuji. Jadi anak-anak kita ini kalau ingin hebat, uji terus. Jangan terlalu dimanja. Makanya saya bilang nih, kunci. Kalau di rumah tangga, ya mohon maaf, saya nggak nuduh siapapun. Kalau di rumah tangga, begitu bapaknya ngomong atau ibunya ngomong, nggak didengar oleh anak, malah ngelonjak. Mang, HP sini mangnya? Enggak. Mang, HP? Enggak. Malah begitu anaknya. Udah, kalau dibiarkan begitu terus, alamat kiamat rumah tangga. Jadi nggak bisa. Saya itu yang saya rasakan, nggak berani saya. Kalau udah kata ibu saya A, iya saya A. Kata ayah saya A, iya nggak berani saya. Saya tunjuk contoh kecil. Ini karir hidup. Saya dulu masuk ke IPB tanpa tes. Karena ada waktu, saya ikut tes di UI. Karena saya dari kecil ingin dokter. Dulu CT itu dokter. Jadi cerita, saya tes di UI, keterima kedokteran. Saya kuliah 2 bulan sampai 3 bulan di kedokteran UI. Saya suratin ke ayah saya itu saya. Apa kejawab ayah saya? Kalau mau sekolah, kehutanan IPB. Kalau tidak mau sekolah, silakan. Cuma itu jawabnya, nggak ada yang lain. Nggak ada alternatif. Kalau mau sekolah, kehutanan IPB. Kalau tidak mau sekolah, silakan. Cuma 2 baris surat ayah saya itu. Karena saya ingin, saya
masuk ke dokteran di UI dan memang dari kecil ingin dokter. Tapi ayah saya kan mengukur, ya peranan hati saya kalau dialog, ya saya kalau bapak ayah tidak mampu, saya akan cari beasiswa. Insya Allah saya bisa. Tapi nggak ada, pokoknya mau sekolah IPB kehutanan. Kalau tidak mau serahkan yang lain. Saya istikharah, soal istikharah saya sambil menangis. Ya Allah, ini adalah perintah ayah saya. Cita saya jadi dokter ya Allah. Berikutnya ya Allah, ternyata mama. Ya, dalam hati saya datang dari bisikan Allah. Udahlah, sami'na wa ata'na, dengan taat kepada ayah. Udah, saya ikut, alhamdulillah. Yang menarik, nah ini pengalaman. Jadi setelah itu saya lulus tahun 84. Begitu saya tes Departemen Kehutanan, saya ditempatkan di Manggala Bakti, sebelah DPR. Datanglah ayah saya, dia kata, Mang, kita itu kantor, ayo kita kantor dulu. Ini dia ingin tunjukkan gitu. Kami di lantai 12, di atas itu, sambil nangis dia, Mang, dulu saya tahu kamu kesel, saya suruh kamu kehutanan, tidak mau ke dokter. Inilah yang saya lihat. Saya bilang begitu. Dia bilang apa? Kalau kamu dulu dokter, hari ini kamu di Irian atau di Kalimantan. Tapi karena kamu insinyur kehutanan, sekarang engkau di Manggala Bakti atau Subroto di lantai 12. Sekarang ini dia sebelah kantor DPR. Inilah kalau dulu orang tua. Saya nangis, saya salam, saya belum ya, minta ampun, minta maaf ya. Dulu saya tidak pernah terpikir. Inilah. Jadi kita harus tanamkan begitu kepada orang tua. Jadi memang inilah leka-liku kita berorang tua dan beranak itu. Dan insya Allah Hawarizmi ini, Hawarizmi menjadi anak yang soleh seperti Ibrahim. 3 hal itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Tentunya anak yang ahli masjid, yang kedua yang ahli Quran, yang ketiga apa tadi yang ketiga? Yang menjadi anak yang taat, yang tunduk kepada orang tua. Jadi harus dibiasakan karena perintahnya begini. Wawasoinal insana biwalidayhi ihsana. Wasiatkan, ini perintah. Surat 46 ayat 14 ya. Wasiatkan kepada anak-anakmu agar berbuat baik kepada orang tuanya. Jadi kita sebagai ayah, kalau lihat dia marah-marah ke ibunya, nasihati, nggak boleh. Nah, nggak boleh marah-marah sama ibu. Kalau lihat anak kita marah-marah ke ayahnya, ibunya harus larang. Nah, nggak boleh marah-marah sama ayah. Justru apa? Harus berbuat baik. Begitu Tuhan mengatakan, wasoinal insana biwali insana. Kenapa kata Al-Quran? Habalatku ummuhu kurha. Ibumu itu mengandungmu berat dan berat. Disinggung oleh Allah. Coba kita disinggung. Kenapa harus taat kepada orang tua? Allah bilang nih, hamalatmu ummuhu kurhan wa wada'uhu kurhan. Ketika hamil berat ibumu itu, melahirkan nyawa ibumu itu, kau masih berani melawan sama ibumu? Ini Allah yang nanya, bukan siapa-siapa. Itu Al-Ahqaf itu ayat 15. Jadi inilah pentingnya kita mengkaji Islam. Insya Allah kalau kita dengan kurir Islam ini, inilah yang diamanatkan oleh akikah. Karena menyembelih itu mengendalikan nafsu. Anak itu harus dikendalikan. Nafsunya harus dipotong. Tidak boleh dibiarkan terus. Itulah makna akikah. Nafsunya harus dipotong. Tidak boleh dituruti saja. Yang paling tahu itu ayah sama mamanya, mana yang pantas untuk dia. Kalau memang harus galak, Nabi mengatakan 7 tahun tidak masalah, pukul. Jadi orang barat sekarang mengembangkan pendidikan liberal. Kalau mukul anak kenapa? KDRT. Inilah pintarnya orang barat. Karena mereka punya konsep, Islam itu punya konsep. 10 tahun nggak sholat, pukul. Kalau nggak dipukul, nanti akan melawan. Dia akan nggak sholat. Baik. Ya masih ada 1 jam 45 menit lah silakan. Sebelum maghrib mungkin ada pertanyaan, ada tambahan. 3 hal itu kalau saya ringkas, jangan lupa MQM. Gampang. Apa? Kalau anak ingin seperti Ibrahim, kalau anak ingin seperti Sulaiman, kalau anak ingin seperti Maryam kalau perempuan,
laksanakanlah MIM. Apa itu M-nya? Ahli masjid. Q-nya ahli Quran. M-nya itu berikutnya menjadi muslim yang taat. Artinya harus taat. Muslim itu artinya taat sebetulnya. Islam itu artinya tunduk dan taat. Dan yang paling terakhir tentunya semua itu dikemas dengan satu kata kunci, seperti Ibrahim, selalu berdoa dan berdoa dan berdoa. Doa kalau ingin anak yang kaya, masih ingat? Masih ingat doa Nabi Sulaiman? Ibu-ibu masih ingat doa Sulaiman? Ibu-ibu, supaya anak kaya, supaya anak jadi orang hebat, ingat doanya? Lupa. Doa Nabi Sulaiman, coba dilihat surat 38, surat Shad ayat 35. Jadi kalau bisa dari kecil doa ini diajarkan kepada anak-anak, supaya mereka jadi orang kaya ke depan, supaya mereka jadi penguasa ke depan. Apa doanya? Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ampunilah aku, berikan aku kekuasaan, berikan aku kerajaan, berikan aku mulkan yang tidak pernah diberikan kepada siapapun. Artinya apa? Nanti akan berikan oleh Allah jabatan yang tidak pernah diberikan kepada orang saudara. Atau mungkin nanti diberikan jabatan yang tidak pernah, kekuasaan, kekayaan, kehebatan yang tidak pernah dimiliki oleh siapa. Dia jadi. Karena layang bagi kan tidak pernah diberikan kepada orang lain, begitu dong. Makanya Nabi Sulaiman itu satu-satunya. Udah agamanya bagus, kaya raya. Apalagi hebatnya Nabi Sulaiman? Bisa ngomong dengan jin, bisa ngomong dengan semut, bisa ngomong dengan burung. Itu kan nggak ada, itu karena doanya itu. Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin ba'di. Nah, kalau kita orang tua, tentunya Al-Furqan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minimal itu, kalau bisa tambah yang kedua. Doa supaya anak kita targetnya minimal haji. Itu Al-Baqarah 128 insyaallah. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Allah, jadikan anakku ini muslim yang taat. Wa arina manasikana. Ya Allah, ajarin nanti sampai mereka melaksanakan haji. Itu mintanya. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Masih banyak doa-doa lain. Kalau bisa orang tua yang baik minimal 10 doa untuk anak tiap hari. Ibu-ibu udah hafal? Bapak-bapak belum hafal? 10 doa. Nanti saya kirim aja lah di pengajiannya. Pengajian kirim nanti di grup aja. 10 doa untuk anak. Kalau bisa hafal itu. Supaya apa? Supaya anak kita jadi orang-orang hebat. Karena semua kita ini kalau pikir-pikir mau ngapain sih? Ujungnya kan hanya tinggal urus anak kita ini. Iya kan? Saya hitung-hitung, ya ini saya udah tua kan, udah pensiun. Ya kayaknya 80% gaji saya itu untuk anak sama keluarga. Bukan, saya makan nggak ada 20%. Tulang mencari harta capek. Itu siapa itu lah? Itu lah untuk anak-anak sebetulnya. Apa Din? Artinya apa? Kalau anak-anak kita sudah tersesat jalannya, kan rugi kita. Tapi kalau anak kita, semua harta kita serahkan nanti ke mereka, tapi mereka di jalan yang benar, doa anak itu adalah tidak ada tanggungannya. Itu yang kita harapkan. Kalau harta mungkin nggak terlalu lah, kita ini udah perantau, cukup lah untuk kita hidup. Tapi doanya itu kan luar biasa. Arputar saya Majolo, silakan kalau ada tambahan silakan. Kalau ada pertanyaan.